Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tentang kesebangunan dan kekongruenan, ya. Nah, kita akan belajar tentang dua bangun datar yang sebangun, ya. Jadi sebelum kita belajar kongruen, kita belajar sebangun dulu, ya. Bagaimana jika dikatakan dua bangun datar yang sebangun? Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama. Nah, ini dulu ya, bentuk yang sama dengan ukuran yang bisa sama ataupun berbeda. Nah, jadi kata kuncinya yang pertama adalah bentuk bangunnya harus sama. Kemudian, kalau ukurannya boleh sama, boleh juga berbeda. Nah, kalau dia yang berbeda ini gimana? Nah, nanti akan kita bahas ya. Cara penulisan bangun-bangun yang sebangun yaitu dengan menggunakan simbol. Nah, ini ya agak melekuk ya, perhatikan. Jadi contohnya ini misalnya bangun PQRS sebangun dengan bangun KLMN, maka penulisannya seperti ini. Ya, boleh kamu perhatikan. Nah, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Nah, jadi ada syaratnya kalau dua bangun itu dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, ini yang bersesuaian. Jadi nggak boleh sembarangan sudutnya, ya pasangannya. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, ya, perbandingan yang senilai. Oleh karena dua bangun dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, maka kita dapat menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada suatu bangun, misalnya contoh soalnya kan ada dua buah bangun yang sebangun, diketahui bahwa bangun itu sebangun. Ya, jadi kita mau mencari panjang sisi salah satu bangun tersebut. Nah, jadi boleh kita cari tahu ya, atau boleh kita peroleh nanti ya, dengan menggunakan konsep perbandingan. Nah, kita ke contohnya. Apakah persegi panjang ABCD, berarti ABCD yang di dalamnya sebangun dengan persegi panjang KLMN. Nah, tadi syaratnya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sudah pasti sama besar. Kenapa? Karena sama-sama persegi panjang. Setiap sudutnya mempunyai besar 90 derajat ya, atau siku-siku. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi yang bersesuaian? Sisi yang bersesuaian artinya, nah contohnya ya, misalnya di sini, sisi AB bersesuaian dengan sisi KL atau sisi MN. Jadi, sisi AB jangan nanti kamu buat bersesuaian dengan sisi KN atau sisi LM. Ya, nah jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian persegi panjang ABCD dan KLMN sebangun karena mereka mempunyai bentuk yang sama. Nah, pertama tadi bentuknya harus sama dulu ya, sama-sama persegi panjang. Meskipun dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini memang ukurannya berbeda, ya. Kalau dia ukurannya berbeda tadi, kita lihat perbandingannya atau perbandingan sisinya yang bersesuaian harus senilai gitu ya. Itu yang mau kita buktikan. Nah, kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu setiap sudutnya besarnya 90 derajat ya, karena dia semua siku-siku. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, bagaimana dia dikatakan perbandingannya senilai? Nah, kita akan buktikan. Tadi yang pertama, yang bersesuaian yang mana? Misalnya AB dengan KL ya. Berarti perbandingannya gimana? AB banding KL, atau ini ya, AB banding KL sama dengan panjang AB-nya 4, panjang KL-nya 20. Atau kalau kita sederhanakan ini sama dengan 1 banding 5 ya. Nah, kemudian yang bersesuaian yang lainnya mana? BC dengan LM. Berarti BC yaitu 3 banding LM yaitu 15. 3 banding 15 sama dengan 1/5. Nah, sebenarnya yang dua ini pun kita buktikan sudah
Cukup. Kenapa? Karena ini merupakan persegi panjang, yaitu panjang KL itu sama dengan MN. Dan AB sama panjangnya dengan CD. Ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan perbandingannya ini semua senilai, artinya sama-sama 1:5. Sehingga kita peroleh hubungan antara sisi-sisi kedua bangun tersebut adalah AB banding KL. Inilah yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan KL. BC bersesuaian dengan LM. Gitu ya. Sampai seterusnya. Dia sama. Perbandingannya semua sama. Yaitu 1/5. Ya. Nah kemudian. Apakah masing-masing pasangan bangun di bawah ini sebangun? Nah, ini juga sama. Ini merupakan persegi panjang ya. Kalau dari sudutnya kita nggak perlu buktikan lagi karena memang sudah sama semua siku-siku ya, 90 derajat. Sekarang sisi yang bersesuaian. Yang mana sisi yang bersesuaian? Kita perhatikan. AB bersesuaian dengan EF. Berarti 2:4. Kalau kita sederhanakan itu sama dengan 1/2. Ini ya. Kemudian sisi yang lainnya. BC bersesuaian dengan FG. Yaitu 4:8. 4:8 kita sederhanakan sama dengan 1/2. Nah ternyata ini sama. Perbandingannya sama. Dua sisi yang lainnya nggak perlu kita buktikan lagi. Karena panjangnya sama. Ya. Nah. Jadi kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD dan EFGH adalah dua bangun yang sebangun, ya. Nah, kemudian apakah masing-masing pasangan bangun di bawah ini sebangun? Nah, ini kita perhatikan ya, ada dua buah trapesium. Sama-sama bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Tapi apakah kalau bentuknya sama sudah pasti sebangun? Belum tentu. Nah, kita cek ya. Di sini diketahui panjang PQ 2 cm, PQ bersesuaian dengan TU. Jadi jangan nanti kamu buat PQ bersesuaian dengan TW. Ya, itu tidak benar. Atau PQ bersesuaian dengan WV. Ya, itu juga tidak tepat ya. Jadi kamu lihat mana yang bersesuaian. Nah, oleh karena kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, yaitu sama-sama trapesium, maka sudut yang bersesuaian sama besar ya. Karena bentuknya sama, sudah pasti bentuk sudutnya, besar sudutnya sama. Ya, sekarang kita cek dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, tadi PQ bersesuaian dengan TU, ya, berarti 2:1. Ini 2:1. Kemudian kita cari sisi yang bersesuaian yang lainnya. QR atau RQ bersesuaian dengan VU. Ya. RQ banding VU. Berarti 5:3. 5:3. Nah, kita perhatikan ternyata ini tidak senilai. 2:1 dengan 5:3 tidak senilai. Oleh karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, ya ini, atau tidak senilai, maka bangun PQRS dan TUVW adalah dua bangun yang tidak sebangun, ya, tidak sebangun. Ya, jadi tidak cukup hanya besar sudutnya yang sama, tapi sisi yang bersesuaian juga harus perbandingannya harus senilai, ya. Nah, contoh yang terakhir. Di sini juga ada dua buah trapesium. Bentuknya sama, ya kan? Tapi diketahui di sini bahwa trapesium ABCD dan PQRS dia sebangun. Berarti tidak perlu lagi kita buktikan kalau ini sebangun. Dia sudah diketahui bahwa dia sebangun. Ya, kita mau mencari panjang BC. Panjang BC dengan panjang RS. Ya. Kita lihat panjang BC itu bersesuaian dengan mana? Berarti panjang QR. Kemudian panjang RS bersesuaian dengan CD. Ya, jadi kita bisa gunakan sisinya yang diketahui nanti. Nah, kita perhatikan. Yang sudah diketahui dua sisi yang bersesuaian yang mana? Yaitu AB dan PQ. AB berbanding PQ, yaitu 6:9 atau kita sederhanakan jadi 2:3. Jadi kita menggunakan perbandingan 2/3 ini. Ya.
Nah, kemudian kita mau cari panjang BC. Tadi BC bersesuaian dengan QR ya, berarti BC berbanding QR. Nah, BC berbanding QR tadi harus sama dengan AB banding PQ karena dia harus senilai. Ya, karena dia sebangun ya. Maka BC-nya tadi belum diketahui ya, itu yang mau kita cari. QR-nya berapa? 12. Kemudian AB-nya 2, PQ-nya 3. Ini ya perbandingannya. Nah, ini kita kali silang boleh ya. BC kali 3, 3 BC. 2 kali 12 itu 24 ya. Atau boleh juga kita buat seperti ini. Maka panjang BC adalah 8 cm. Jadi, kalau kita sesuaikan BC banding QR, berarti 8 banding 12. Kalau kita sederhanakan 8 banding 12 sama-sama dibagi 4 jadi 2 banding 3. Ya kan? Berarti sama ya. Nah, kemudian bagian B-nya yaitu panjang RS. Tadi panjang RS bersesuaian dengan panjang CD. CD berbanding RS sama dengan AB banding PQ. Nah, pertanyaannya kenapa ini enggak RS duluan? Nah, selalu kita mulai kalau kita mulai dari AB, dari bangun yang pertama, maka untuk persamaannya juga harus kita mulai dari bangun yang pertama juga. Nggak boleh di sini kita mulai bangun yang kedua, tapi di sini kita mulai dengan bangun yang pertama, gitu ya. Nggak boleh, harus sesuai dia. Nah, panjang CD-nya berapa? 10. Kemudian RS-nya belum diketahui ya. AB banding PQ yaitu 2 banding 3. Maka panjang RS ini juga sama, kita kali silang ya. Sehingga kita peroleh bahwa panjang RS-nya sama dengan 15 cm. Ya, jadi kalau dia diketahui 2 bangun yang sebangun, boleh kita cari panjang sisi yang belum diketahui. Ya, nah jadi demikian pertemuan kita hari ini. Untuk tugas nanti boleh kamu cek di Google Classroom, ya. Jangan lupa materinya dicatat di buku catatan, kemudian tugasnya juga kerjakan dengan tepat waktu dan kerjakan dengan benar. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Shalom.